posisinya maaf sebenarnya tidak berpakaian. Dari adanya dua arca itu kemungkinan bertanda kalau di sini ada bagian candi yang masih tersisa tetapi belum ditemukan sepenuhnya. Salam ekspedisi Sukarnalan. Kita ke malam ini hari Selasa, malam Rabu kita berjalan menuju ke kantornya Mas Noven. Sebelah itu kan ada sebuah arca yang terkenal dengan Arca Gaprang. Arca Gaprang adalah salah satu situs cagar budaya yang mana masih dilestarikan dalam bentuk batu patung yang ada di dalam sana. Kita akan coba untuk lebih ungkap dari segi gaibnya yang ada di sekitar arca. Nanti kita masuk, kita masih menunggu kunci, kemudian nanti kita buka, nanti kita akan kupas lebih dalam tentang apa di mana yang ada di Arca Gaprang. Tangannya ya. Kita barusan melakukan izin dalam bentuk adanya adatnya yang terdahulu para leluhur seperti kita pakai dupa, kita sudah lakukan. Dari depan itu tadi masuk, ini jalannya terawat, lokasinya juga bersih. Disinilah tempat Arca Gaprang berada. Sebelah sini, ini posisinya adalah yang paling besar ini ya. Ini adalah batu andesit. Di sini ada beberapa patung. Ini patung yang utama, kemudian ada belakangnya ada dua arca laki dan perempuan. Untuk lebih detailnya nanti kita bahas di lain tempat aja, karena situasi penerangan yang kurang
memadai, jadi kita nanti pindah lokasi untuk kita ngobrol wawancara aja secara lisan, membahas tentang arca Gabrang. Kalau perempuannya memang lambang kesuburan. Jadi misalkan ya menurut kepercayaan mereka kesini, dia memohon untuk dapat lekas dapat momongan. Nanti ke Jawanya, nanti kalau daerah sekitar sini ke sini ke Arjawara. Kalau di sini makhluk gaibnya yang paling dominan adalah yang perempuan. Nah, ini posisinya maaf sebenarnya tidak berpakaian. Jadi memang seperti Ken Dedes, tapi lebih ini biasa gitu loh. Yang sebelah sini biasa. Kalau perempuannya kalau enggak begitu cantik lah. Kalau Ken Dedes kan lebih cantik, yang di Singosari ini seperti biasa orang pada umumnya. Yang banyak interaksi dari tadi saya ke kantor sebelah sana tadi juga beliau ini mungkin yang mau interaksi. Mungkin ada lagi Mas mungkin yang pernah sampai lihat di sekiranya cuma itu ya. Kalau di situ biasanya ada orang kesini ngapain Mas? Kalau di sini biasanya cuma Mas, kalau ada hubungan kekeluargaan yang agak baik itu cuma biasanya. Urusan rumah tangga gitu. Biasanya begitu. Dan juga mungkin saya bisa menambahkan kalau untuk acara adat misalkan ada berdesa atau baritan biasanya ada menggelar acara-acara pasti kula nuwunnya ke sini dulu. Sini. Itu mungkin nanti bisa dilanjut di waktu kita di live di kantor visual Dedo. Kalau dari peninggalan seperti yang dulu di sini sebenarnya kalau ini tempatnya dari sebuah candi yang dulu runtuh kemungkinan gitu. Dan di adanya dua arca itu kemungkinan itu bertanda kalau di sini ada bagian candi yang masih tersisa tetapi belum ditemukan sepenuhnya, dan ada arca dua rapala yang biasanya ada di depan sebuah candi. Gitu. Kalau untuk ini peninggalan kerajaan mana? Kalau dari reliefnya masih Singosari Mas. Singosari. Ini kan kalau dari tahap-tahap gitu yang ada di bagian kepala kala ada bagian Singosari, terus di kemuncak pintu ada lambang angka tahun Kediri kalau nggak salah. Hindu atau Buddha ya? Kalau ini masih relatif Hindu masih ya. Relatif. Apa kandel? Ya toh, dan berapa ngaji kan? Kandel. Oh, bukan itu. Kasih. Apa? Bisa nggak apa-apa sih? Pemirsa. Iya ya. Ini antara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas.
Ya, setelah kita berada di Arca Gaprang, tadi kan kita berwacana untuk kita lanjutkan yang pesan ataupun kisah-kisahnya nanti di ruang lain, di tempat lain ya. Tempatnya ada di sini, di kantor Visual Teduh Production. Dari situ tadi kita melakukan permohonan izin masuk. Setelah kita masuk ke ke dalam, kemudian kita ada bantuan dengan Mas Agus. Mas Agus adalah salah satu juru kunci yang ada di Arca Gaprang. Beliau juga ikut memberikan sedikit pengetahuan mengenai Arca Gaprang tersebut. Kalau dilihat dari segi gaib, untuk yang ada di Arca Gaprang itu untuk sekitaran di dalam lokasi Arca itu positif, energinya positif. Kemudian kalau ada di sampingnya itu sebelah utara itu ada tembok, itu ada pohon, itu ada yang negatif juga, ada makhluknya yang negatif. Kemudian di situ ada 3 arca. Arca Mbah yang besar tadi yang paling depan, kemudian yang 2 adalah sebelah belakang, itu ada arca laki-laki dan perempuan, itu sepasang, sepasang. Di situ menggambarkan itu untuk arcanya adalah kesuburan. Jadi banyak yang datang ke Arca Gaprang tersebut biasanya adalah untuk pengennya mempunyai momongan. Selama sekian menikah nggak punya momongan, mereka berkunjung, kemudian ritual memohon biasanya untuk melancarkan kesuburan, biar apa, lekas dapat momongan. Itu yang dari segi-segi gaib yang dipercaya bisa membantu. Kemudian sempat tadi kita dikasih souvenir, istilahnya dikasih pemberian lah. Kita nggak melakukan penarikan, kita setelah mau pulang gitu, kita mau pamit mau keluar, kemudian barang itu datang. Bentuknya seperti besi kuningan kecil, dan ternyata itu kalau di dunia pusaka itu adalah kembang kantil. Itu fungsinya biasanya untuk penglarisan, rata-rata penglarisan. Kalau dari segi gaib yang banyak berinteraksi adalah yang perempuan.
Tadi di sana sempat muncul, kemudian kita ditanya ada acara apa. Kita bahas, kita sowan, kita ngobrol, kita bahas mengenai tentang situs cagar budaya tentang arca yang ada kebetulan di daerah Gabrang tersebut. Sempat tanya begitu, kemudian setelah saya dikasih souvenir hadiah, kita ucapkan terima kasih, kemudian kita melanjutkan untuk kembali ke ruangan studio ini. Untuk yang laki itu tidak banyak bicara, ada tapi tidak banyak bicara, dan juga jarang berinteraksi, datang kemudian melihat pergi, datang melihat dan pergi. Terus ada lagi kalau makhluk astral yang ada di situ adalah itu salah satu penunggu yang di Arca ya. Saya melihat harimau lorek. Dia posisinya tadi sempat mondar-mandir gitu aja. Dia sikapnya kita ramah, dia juga menyambut dengan ramah gitu. Untuk ini yang paling kita tunggu adalah kita coba untuk memanggil lagi yang perempuan, Mbah Yai Nyi Gede. Kita akan coba panggil Nyi Gede. Siapa tahu beliaunya bisa singgah mampir untuk interaksi sebentar dengan kita. Saya akan coba memanggilnya. Ini beliau datang. Kebetulan jarak antara Arca Gabrang ke ruangan ini tidak terlalu jauh, dekat sekali. Beliau datang ada di sebelah kiri saya, sebelah kiri. Ada sini. Beliau tidak memakai baju. Saya akan coba untuk menanyakan mungkin yang terjadi, yang asal usul Gabrang mungkin ya. Coba mungkin beliau bisa mengutarakan. Beliau menyampaikan kepada saya, Gabrang itu dulu sebuah pedesaan dengan konteks yang banyak persawahan. Jadi bukan hutan ya, bukan hutan atau banyak itu enggak ya. Yang di sini dulu respeknya adalah sebuah persawahan, banyak sawah. Kemudian asal usul Arca itu juga berada di tengah sawah, persisnya yang ada tadi yang kita sudah tunjukkan tadi. Kemudian untuk yang pertama kali yang menemukan Gabrang itu adalah Mbah Gaprang. Beliau menambahkan
kilas baliknya dulu sebelum menjadi seperti ini, Gaprang itu meliputi berbagai petak-petak kotak ya. Itu kalau saya lihat juga ada sebuah tapal batas, perbatasan. Dulu kalau zaman kerajaan itu kan ada semacam gapura. Kalau Gaprang itu persis ada di antara Kuningan dengan Gaprang itu ada tapal batas yang bentuknya kayak candi. Itu 2. Kemudian masuk situ ada datarannya lebih tinggi daripada yang Kuningan. Kemudian untuk antara pohon satu dengan pohon yang lain itu jaraknya jauh. Jadi ada pohon besar gitu, ada pohon lagi gitu, jaraknya memang jauh, banyak padangnya gitu. Misalnya tanahnya banyak luas itu, baru masuk ke desa Gaprang. Kemudian ada seorang laki-laki tua, Gaprang ya. Beliau menamakan dulu dia itu sebetulnya prajurit, memang dulu prajurit. Aspeknya dulu dia seorang prajurit, kemudian leluhurnya memang berterah, dia juga berterah, tapi masih terah Majapahit. Kemudian yang babat menjadi desa Gaprang, berangsur-angsur menjadi desa yang sekarang sudah banyak padat dengan penduduknya, sudah banyak rumah. Untuk sawah-sawah yang ada di penemuan di Arca itu sudah nggak ada, sudah jadi jalan, sudah dibangun dengan rumah. Jadi meninggalkan cuma satu lahan, satu petak tempat beradanya Arca tersebut. Mungkin seperti itu kalau kilas baliknya desa Gaprang yang ada hubungannya dengan Arca Gaprang. Ya, demikian kilas balik desa Gaprang. Dengan adanya sebuah Arca Gaprang mungkin bisa menjadikan sebuah wacana atau edukasi lagi lebih diteliti untuk meningkatkan mungkin penghasilan daripada penduduk desa Gaprang bisa lebih meningkat, lebih baik. Kemudian ada sedikit pesan dari Nyi Gede. Beliau menyatakan bahasanya maaf, saya kurang tahu. Intinya gini, saya menangkap pembicaraannya adalah cagar budaya yang tinggal tidak seberapa banyak ini untuk dijadikan wisata, tapi dengan potensi yang ada harus lebih baik dirawat untuk wilayah yang ada, terutama penduduk yang ada di Gaprang lebih diuri-uri. Kalau bisa adakan sesaji, meskipun nanti jaraknya mungkin sesepuh di sini sudah paham untuk itu. Untuk cagar budaya jangan dipindahkan. Itu pesannya untuk Arca Gaprang, biarkan tetap dia tinggal di situ. Itu poin kuncinya seperti itu. Jangan dipindahkan. Kalau dipindahkan mungkin dia kembali lagi karena dia berasal dari sini. Itu pesannya seperti itu. Tetap dijaga, dirawat agar budaya peninggalan daripada antara Majapahit dan Singosari. Ini yang saya masih bingung, ini tinggal dari kerajaan Singosari atau Majapahit. Kalau saya lihat dari bentuk arcanya, ada pembuatannya itu dari motif pahatannya yang agak kasar,
itu adalah Singosari, peninggalan kerajaan Singosari. Tapi kalau bentuk-bentuk arca yang menggambarkan seperti buto itu adalah Majapahit, berkesan ke seperti Candi Sawantar sama di Candi di Raden Wijaya, itu adalah hampir sama pahatannya, bukan pahatannya, bentuknya arca itu ke arah Majapahit. Tapi juga ada yang ke Kedirinya juga. Ini tua, ini termasuk benda purbakala sangat tua. Tolong dijaga, dilestarikan. Itu saja. Kemudian yang bisa saya sampaikan, saya mohon izin untuk mengembalikan Mbah Nyai Gede. Ya, demikian kilas balik Desa Gabrang. Kita akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspedisi Sukanala.